sebelumnya oleh Ibu narasumber, Ibu Tri, sewaktu menjadi narasumber Kombel. Tapi bedanya yang Ibu Tri sampaikan berkaitan dengan disiplin positif, ya kan? Dan nah, kalau budaya positif itu lebih general lagi, lebih umum lagi. Jadi lebih ke kebudayaan yang diangkat apa saja yang bernilai positif yang bisa kita angkat dan kita masukkan ke dalam pembelajaran. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang Bapak dan Ibu. Kita akan belajar bersama, berkolaborasi mewujudkan disiplin dan budaya positif di sekolah kita. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya tanya dulu gimana perasaannya hari ini. Kita bisa lihat yang gambar 1. Ada yang gambar 1 perasaannya, coba boleh tunjuk tangan. Tunjuk tangan, tidak ada yang senyum, yang berbunga-bunga mungkin, yang berbunga-bunga. Tidak ada yang berbunga-bunga. Gak ada. Ini yang confused, galau, kayak bingung, mau ngapain bingung, rendah diri. Yang ketiga ada. Coba tunjuk tangan. Yang ketiga nggak ada. Oh, berarti semuanya happy semua. Yang keempat yang happy, boleh saya minta raise hand-nya, tunjuk tangannya. Yang happy, yang gambarnya happy. Yang tangan yang saat ini perasaannya. 1, 2, 3, 4. Oke, 5 Bapak ya. Oke, sekarang yang kayak marah, ada kemarahan yang terpendam, gambar yang ke-5. Boleh tunjuk tangan. Pak Marzuki. Yang mana Pak Marzuki? Saya kena suhu. Sudah mau 3. Sudah mau 3 Gabung Pak Marzuki ya. Ibu dia yang nomor berapa itu? Nomor 1 lah. Nomor 2 ya. Nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Mau bersiap mengajar PKN berarti. Ibu Fitria. Ibu Fitria yang nomor berapa Ibu Fitria? Nomor 4 ya. Oh ya, happy ya. Oh ya. Pak Alfi deh boleh. Yang nomor berapa Pak Alfi perasaannya sekarang? 45 aja Bu. Ini kayak lagi marah, kayak awal pendam. 5 sedih. Oh sedih. Nggak tahu apa. Saya yang lagi marah Bu. Oh, Pak Alif yang ini ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengungkapkan perasaannya. Hanya validasi saja sebelum kita memulai materi kita hari ini. Baik, ada kesepakatan yang ingin saya sepakati dengan Bapak Ibu melalui materi ini. Yang pertama, terlibat aktif, setuju ya? Ada yang tidak setuju dengan terlibat aktif? Setuju ya? Karena ini akan ada beberapa simulasi dan praktik yang akan kita lakukan. Jadi hanya saya sifatnya fasilitator. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang akan berperan dalam materi budaya positif ini. Fokus dan saling menghargai. Sepakat ya? Ya. Jadi ketika ada yang rekannya berbicara, kita menunggu dulu. Kalau ada teman-teman mau berungkap pendapat, kita hargai perbedaan karena perbedaan itu biasa. Ada lagi yang mau disepakati mengenai pelatihan kita ini? Tepat waktu ya? Tepat waktu sesuai dengan yang saya request tadi 12-18. Mohon diingatkan kalau misalnya nanti berlebih dalam penyampaian. Baik, kita masuk ke sini Bapak dan Ibu, konsep utama budaya positif. Jadi budaya positif ini ada beberapa, sedikitnya 8 hal yang berkaitan dengan apakah sekolah tersebut, satuan pendidikan tersebut sudah menerapkan budaya positif dalam satuan pendidikannya. Ini masuk ke dalam salah satu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka mewajibkan sekolah-sekolah yang ada di dalamnya menerapkan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kalau dulu ada teori stimulus respon, ada stimulus, siswa harus stimulus dulu, baru dia merespon, siswa harus diajak dulu, baru dia merespon, harus beri perlakuan dulu, baru dia merespon. Tapi kalau sekarang sudah ada pergeseran bahwa peserta didik ada kodrat alam, kodrat zamannya, dan mereka punya bakat masing-masing. Tugas guru itu menebalkan laku didiknya. Kalau istilahnya Ki itu sama seperti dengan petani menyebar benih. Jadi kita tidak bisa mengontrol cuaca, mau hujan, mau panas. Yang bisa kita lakukan memupuknya. Kalau misalnya memang bibitnya bagus, kita pupuk, memanennya, merawatnya dengan baik, itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk mengubah cuaca, melakukan hal-hal di luar kendali kita itu tidak bisa. Nah, itu paradigma yang mulai bergeser sekarang. Makanya asesmen juga diserahkan kepada sekolah. Itulah yang menjadi alasan saya tadi tetap memberikan nilai akhir pada Fajri, karena sekarang asesmen akhirnya tidak harus ujian, bisa saja portofolio ujian diserahkan kepada gurunya masing-masing. Saya mau asesmen Riki itu berbeda dengan asesmen lainnya,
di sekolah kita masih hujan saya ikutin, tapi kalau untuk kasus-kasus ya seperti Fajri, kita ya pasti ya punya saya rasa beberapa dari kita mau memberi nilai karena melihat kondisi Fajri. Kita bandingkan dengan mungkin Febri yang ngerjain ujian susulan, iya dia datang ngerjain tapi ngerjain yang cepet-cepet kayak gitu, pasti seorang guru feelingnya beda gitu. Jadi paradigma pembelajaran sekarang sudah bergeser dan sudah banyak disampaikan oleh pemateri-pemateri Kombel sebelumnya mengenai kenapa kurikulum kita mesti berubah. Tidak ada yang sempurna, akan ada kekurangan di sana sini. Ya, tugas kita sebagai pendidik mencari celah mana hal-hal positif yang bisa kita terapkan. Yang kedua, disiplin positif. Materinya sama seperti yang disampaikan oleh narasumber Ibu Tri waktu memaparkan di Kombel. Kemudian kita juga akan membahas kebutuhan dasar manusia, motivasi manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, sudah ada yang menerapkan juga Bapak dan Ibu, dan segitiga restitusi. Baik, di sini ini Bapak dan Ibu guru terlihat ngapain ya di gambar yang nomor 1. Pak Zul mungkin mau berpendapat, ini lagi ngapain kita kemarin? Oh, itu waktu Kombel yang kemarin kita nyuruh menempelkan hasil pendapat itu. Bukan Kombel tuh, maksudnya penilaian. Oh, yang ada di Nasben. Iya. Kita lagi ngapain tuh selain dinilai? Kalau konsep utamanya kita sedang belajar ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bukan menuntut murid saja belajar, kita juga belajar. Jadi sekarang itu dibuat sistem yang kita di satuan pendidikan juga saling belajar satu sama lain. Sama seperti Kombel. Kombel kan memvalidasi bahwa narasumber bukan harus yang bersertifikat dia narasumber, bahkan narasumbernya harus dari guru. Bagaimana praktik dia di kelas? Mungkin Pak Marzuki, bagaimana memberikan perlakuan pada peserta didik yang bermasalah begitu. Kemudian gambar yang kedua, ini peserta didik sedang mempresentasikan apa yang dia dapat pada hari itu. Jadi ada refleksi pembelajaran, apa yang dia dapat dan bagaimana perasaannya. Nah, saya lihat di kurikulum yang sekarang itu lebih juga menekankan kemampuan emosional peserta didik. Jadi divalidasi perasaannya karena kita berangkat dari kondisi suasana rumah yang berbeda-beda. Bukan berarti oh sedih ya nggak usah belajar hari ini, bukan berarti seperti itu, tapi hanya sekedar untuk validasi saja. Di sini mungkin yang saya terapkan itu identifikasi emosi, mereka bisa pilih mana yang mereka rasakan hari ini. Setidaknya ada yang bertanya. Katanya kalau ada yang kondisi jiwanya terganggu, dia ditanyain apa kabarnya hari ini, gimana, ini dia udah tersentuh begitu. Nah, itulah salah satu upaya kita untuk memvalidasi perasaan peserta didik. Kemudian gambar yang ketiga, saya sedang mengajar dengan penerapan teknologi. Mungkin paradigma pendidikan yang sekarang memaksimalkan teknologi kalau di satuan pendidikan itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa menggunakan hal-hal yang tidak ada. Tapi karena di sekolah kita ini ada, Infocus juga ada banyak, tablet juga yang saya pakai ada 10. Itu bisa Bapak dan Ibu pakai, dan komputer itu bisa Bapak dan Ibu pakai. Untuk penggunaan aplikasi dan segala macamnya, kayak ini saya menggunakan wheel spinner, pakai wheel spinner. Saya siap kalau misalnya Bapak dan Ibu mau belajar begitu. Jadi saya siap kapan saja kalau di luar jam mengajar. Nah, baik, kita akan mempraktekkan permainan ini. Cobalah buka. Silakan Bapak dan Ibu mencari pasangan masing-masing. Jadi harus berpasangan 2 orang yang sejenis ya. Karena dia ada apanya. Oh, enggak apa-apa sih, ini beda juga. Oh, ini silakan ya. Ini dengan Pak Zul. Katanya harus aku. Oke, boleh. Yuk, Bu Rita dengan siapa? Bu Rita dengan siapa? Saya akan memberikan waktu Bapak dan Ibu mempraktekkan cobalah buka. Saya akan ambil contoh di sini. Di sini ada Ibu Fitria dan Ibu Eti. Ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Dalam hal ini saya mencontohkan Ibu Fitri adalah A dan teman Anda adalah B. A akan membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Mohon kepalan tangan Ibu Fitri ya, bisa? Iya. Di dalam sini ada sesuatu yang sangat berharga yang kita tidak tahu apa. Aduh, saya tahu. Apa-apa? Itu urat nadinya yang tidak bisa. Ini
di dalam. berharga itu. Ini di dalam. Oke. Dalam kepala. Ya, tugas Samanya di sini. di dalam. Pokoknya ini berharga. Tugas temannya adalah membujuk agar si A ini mau membuka kepalan tangan itu. Terserah dibujukannya dengan apa. Itu bisa dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar yang si A-nya mau membuka kepalan tangannya. Saya akan berikan waktu 2 menit ya, mungkin cukup 2 menit. Ini harus dipraktekkan jadi kelas. Masing-masing ada pasangan. Ini santai. Ya, saya akan mulai dalam hitungan 3. Kalau semua sudah dapat pasangannya. Pak Haji dengan siapa? Pak Haji dengan siapa? Dengan saya. Dengan Pak Halim. Pak Alfi dengan Pak Marzuki ya. Berarti Pak Alfi yang punya kepala tangan. Oh, Pak Haji tidak ada temannya. Ada sih ya. Aku kepalanya suka deh. Suka deh. Punya tangannya bang, tapi dengan Silakan yang A, yang merasa A mengepalkan tangan, yang merasa A mengepalkan tangan, yang B menyiapkan bujukan, rayuan, pelipatan, bahkan tangan. Saya itu unik, ya Fadila yang rayuan. Bebas, pokoknya tugas Ibu Tri membujuk agar Ibu Fadila mau membuka kepalan tangan. Bebas. Baru nanti saya akan pilih beberapa prestasinya sampai yang ada. Saya hitung ya, Bapak dan Ibu 2 menit. 2 menit dari sekarang, silakan. Silakan beraktivitas masing-masing dalam 2 menit. Kita memposting ya. 3. Baik, saya akan hitung. Silakan beraktivitas masing-masing. Saya tidak akan mengintervensi lagi dalam 2 menit. Silakan sibuk dengan pasangannya masing-masing, membujuk agar dia mau buka. Dalam 3, 2, 1 dimulai. Silakan. Awak mau dari sini. Itu kedua berarti mau dari sini. Untuk buka pulang tahu. Awak ada di sini kan nilai-nilai. Ada barang-barang. Dia ada barang-barang. Jangan. Enggak lah. Awak ada di sini kan nilai. Iya. Iya. Bapak belum terbuka tangannya. Berhasil ya? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu partisipasinya. Saya mau mendapat dari Bapak dan Ibu yang berhasil membujuk. Yang berhasil membujuk, yang mana? Berhasil semua. Pak Marzuki berhasil membujuk ya. Apa tipsnya agar berhasil tadi? Berhasil Yes. kan? Terima kasih atas permainan yang telah coba disampaikan oleh pemateri. Tadi saya berusaha memuji Pak Aldi, saya tengok Pak Aldi apa kehobian Pak Aldi. Jadi saya tengok tiap hari dia HP-nya sering melintas, saya puji. Udah nanti saya kalau mau menunjukkan isi dalam tangannya, saya kasihkan saya top up dana. Jadi dia bisa. Terima kasih. Berarti numerasi ini. Terima kasih Pak Marzuki sudah melakukan teknik negosiasi ya yang sudah membuat Pak Alfi luluh. Yang tidak berhasil Ibu Fadilah mungkin bisa memberikan pendapat. Tidak berhasil? Berhasil. Yang tidak berhasil? Ini tidak berhasil. Pak Edi, kendalanya apa Pak Edi? Produknya tidak berhasil. Saya takut. Bebas apa? Kurang pendekatan.
kurang pendekatan kayak ini. Di sini harus ngomong Pak, bisa ngomong. Bapak sekolah. Oh enggak gila ya. Seminggu 2 minggu lah. Jadi bukan berarti tidak tahu apa gimana. Jadi saya baru itu belum tahu, belum berani lagi terus mulai sekolah kan. Jadi gitu kan kebutuhan apa usaha atau itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau berpendapat kira-kira mainan kita ini tujuan dan manfaatnya apa? Tujuan Beb. Kita ke sini. Ibu Fitri ya, kira-kira permainan buka tutup tadi manfaatnya apa? Dampaknya apa? Saya mau ngapain? Bermanfaat di sini kita bisa saling mengerti apa yang teman kita rasakan, apa menciptakan suasana keakraban, menciptakan pembelajaran itu lebih menarik, lebih menyenangkan. Boleh, kalau bukan dengan pembelajaran menurut Bapak ini kaitannya dengan apa? Untuk tahap ini karena dia berhadapan dengan masalah mungkin dia tidak siap menghadapi saya. Kalau dia tahu ini sudah sebuah permainan, santai aja, ada masalah. Iya, baik. Yang pertama Kak Kerabat dan ada mental. Semuanya betul. Kita langsung ketiga kembali ke layar. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang A atau yang B yang megang kendali? Yang punya tangan ya, yang punya tangan, yang B itu hanya berperan dia mau nawarin baju kurung, mau nawarin top up, tapi yang pegang kendali itu yang punya badan. Begitu juga kita ketika mau melakukan perubahan di kelas, yang punya kendali bergantung pada kita. Kitalah yang mau siap tangan kita dibuka untuk menutup ilmu atau tetap ditutup begitu. Baik, ini implementasi beberapa yang saya lakukan di sini di tempat pengabdian kita. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat yang pertama saya melakukan video conference dengan Mr. Duncan from England dari Inggris. Saya sudah izin ya sama Miss Eti. Kalau ini memang tidak berkaitan dengan bahasa Indonesia, hanya untuk mengembangkan skill anak. Jadi saya video conference sama Mr. Duncan. Kemudian yang kedua itu game bersama Pink Ranger. Ini semester kemarin saya terapkan membuat gamenya di Genially. Dan memang saya suka karakter tokohnya digunakan oleh anak 10 multimedia. Kemudian ini membuat keyakinan kelas. Yang keempat itu aplikasi Jambi Elok yang masih saya gunakan sekarang di tablet sekolah. Sudah ada beberapa yang rusak, tapi masih ada beberapa yang bisa dipakai. Ada 10. Kemudian yang keempat itu saya menggunakan ular tangga dalam membahas soal. Bapak dan Ibu kalau misalnya berminat boleh, saya dengan sangat senang hati kalau misalnya ilmu saya bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat. Ular tangga ini desainnya ada di Canva begitu, jadi bisa kita desain, bisa kita pakai sticky notes yang ada di situ untuk jalan di layar. Kemudian itu wheel spinner, dan memang tidak semua kurikulum Merdeka ini harus berkaitan dengan teknologi, tidak. Yang terakhir, foto terakhir saya bermain duk-duk api. Jadi duk-duk api ini permainan dari Lubuk Resam yang teman-teman saya sendiri, narasumber saya mencari inspirasi di sini di game. Jadi teman-teman saling berbagi pendapat mengenai duk-duk api ini. Saya lanjutkan. Apa sih arti disiplin positif bagi Pak Marzuki? Apa itu disiplin positif yang Pak Marzuki? Disiplin positif menurut saya pribadi itu penerapan kepada hal-hal yang positif untuk hal yang bagus lah, untuk supaya kita terbiasa kepada hal-hal yang positif. Iya, kebiasaan ya, lebih ke kebiasaannya. Sudah tepat itu Pak Marzuki. Jadi memang pembiasaan dalam hal-hal yang positif di satuan pendidikan mulai dari individunya. Jadi bukan hanya memberi contoh, tapi juga menjadi contoh. Baik, ini dalam budaya kita memang makna disiplin itu adalah dilakukan seseorang dalam usahanya secara sadar. Jadi kita tidak bisa memaksakan.
Di sini ada gambar anak kita, memang lagi serius belajar. Pak Oleg tahu ya? Ya, lagi serius belajar anak kita. Pak Oleg sedang menulis teks biografi setelah mewawancarai narasumber. Jadi saya lepas untuk mewawancarai guru ya. Sepertinya memilih guru. Kenapa milihnya beliau? Karena beliau sedang santai. Jadi mereka mewawancari setelah itu menulis. Ini menggunakan aplikasi di dalam tablet. Nah, rajin masih disebut juga nih Pak di rapat. Oh iya, rajin itu kebetulan. Baik, kita akan ke studi kasus. Bapak dan Ibu silakan menatap layar. Mohon waktunya untuk menatap layar. Untuk studi kasus yang pertama akan saya bacakan dan saya akan mintakan pendapat Bapak dan Ibu semuanya harus berpendapat. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah SMA Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kalau Bapak dan Ibu adalah gurunya si Hana dan Tisa, apa yang kira-kira akan Bapak dan Ibu lakukan mengetahui hal ini? Ibu Eti, apa yang kira-kira akan Ibu Eti lakukan dalam kasus 1? Lagi berkali. Tidak ada salah di Terima kasih Bu Mela. Saya rasa ini sama dengan salah satu soal ketika kayaknya kasusnya. Jadi kalau dilihat kayaknya kita harus konfirmasi kepada orang yang bersangkutan dulu, cari tahu yang sebenarnya. Yang bermasalah itu kan di situ si Hana ya, katanya di sosial media. Nah, merendahkan berarti bullying. Dan kalau saya harus konfirmasi secara langsung dengan si Hana, menanyakan tentang latar belakangnya, backgroundnya, terus iya atau tidak, kebenarannya, kapan, waktu, segala macamnya itu ditanyakan. Setelah jelas waktunya kapan, kasusnya apa, mengapa, dan ada jawabannya, baru kita ngambil keputusan atau tindakan yang kita ambil. Itu menurut saya. Baik, kalau Pak Adi gimana? Ngomong dekat mic-nya. Masih kita ke kasus 1. Kalau Pak Adi akan menyelesaikannya dengan cara apa? Oke, untuk masalah Tisa dan Hana, kalau menurut saya untuk memutuskan sesuatu kita cek dulu apa permasalahan kok bisa si Tisa membuli si Hana. Baliknya Hana membuli si Tisa. Kita harus cek dulu penyebabnya apa, dasarnya apa, atau masalahnya mungkin dari Tisanya, mungkin terlebih dahulu merendahkan. Jadi intinya kita mau melihat masalah itu, kalau masalah dari dua orang, kita cek dulu dari dua orang itu, dan kita ambil kesimpulan dari hanya Tisanya aja. Kita cek dulu kedua pendapat dari kedua orang itu, baru kita bisa sentuh. Baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin biar berimbang satu pendapat lagi, Pak Marzuki, bagaimana menyelesaikan kasus 1? Baiklah, masalah studi kasus ini sama dengan kalau di BK ini ada ya. Jadi dalam mengatasi permasalahan untuk studi kasus, biasanya saya mengutamakan mediasi. Mediasi adalah menemukan pihak yang bermasalah untuk mengadakan apa permasalahan, apa yang disampaikan tadi, kurang lebih kayak gitu. Jadi sehingga permasalahan bisa terpecahkan. Kalau sudah terpecahkan, permasalahan bisa dituntaskan. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Jadi yang saya simpulkan dari Bapak dan Ibu yang berpendapat mengenai kasus 1 ini adalah kita validasi dulu dari kedua belah pihak ya. Jangan kita langsung tersulut emosi, karena kuncinya
menjadi guru itu adalah ketenangan. Apapun situasi dan badai yang kita hadapi, kita dituntut harus tenang agar kita bisa mendengar alasan kenapa kira-kira kedua peserta didik kita itu melakukan pelanggaran. Kita masuk ke kasus yang kedua. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto sering kali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat. Dia mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bapak dan Ibu adalah gurunya si Anto. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Kita mulai dari Pak Edi. Iya, kalau gak nunjuk saya nunjuk. Boleh ambil mic-nya tolong Bang. Di mana ya? Daring ya? Iya, apa yang akan Pak Edi lakukan kalau menghadapi kasus ini? Oh, sudah. Baik, saya coba untuk mengungkapkan pendapat saya tentang kasus yang terjadi. Menurut pendapat saya, karena ini kan daring, pembelajaran daring, jadi saya hubungi siswa tersebut, tanyakan kenapa dia berbicara kasar di pembelajaran daring, apa alasannya, penyebabnya. Kalau bisa, saya suruh ke sekolah untuk menemui dia secara langsung. Kalau tidak selesai secara daring tadi kan, secara online, secara kritik. Nah, itu saja pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Indra adalah guru menghadapi kasus seperti ini, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau saya, kalau ketemu masalah ini, yang pertama saya siap bertanggung jawab dengan itu. Pasti saya selesaikan. Bagaimana caranya nanti baru kita verifikasi dulu. Seperti apa sih pengerjaannya kamu seperti itu nanti. Itu kan caranya, guys. Yang jelas, kalau saya sebagai guru akan saya selesaikan permasalahan ini. Itu. Ya, mungkin lebih konkret lagi penyelesaiannya gimana, Pak? Di mana? Memanggil. Pokoknya bagaimana bisa secepatnya, bagaimana bisa secepatnya. Kalau mau dia daring, kalau bisa bagus komunikasi dengan daring saja di daring. Kalau tidak dia mau datang ke sekolah, saya datang ke rumah. Pokoknya semua permasalahan itu saya bertanggung jawab. Itu intinya. Baik. Terima kasih Pak Indra. Lalu apabila kasus-kasus ini memang kita hadapi di dunia nyata, mungkin seperti itulah Bapak dan Ibu akan menghadapinya. Jadi kita validasi dulu kebenarannya, apa sih yang menyebabkan pelanggaran ini terjadi. Lanjut, ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang memang harus dipenuhi oleh keluarganya dan dirinya sendiri, yang kalau itu tidak terpenuhi akan menyebabkan pelanggaran atau bentuk ketidaksukaan, bentuk protes terhadap itu. Sebelumnya kita hadapi dulu ada kasus berikutnya. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya. Dia mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni mintain terus bekal. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang kira-kira akan Bapak dan Ibu lakukan? Pak Holik deh. Ini ada siswanya. Jarang masuk, anaknya jarang masuk macam mana gitu kamu. Ini ada siswanya yang suka ngambilin bekal temennya. Pak Holik sebagai gurunya, apa yang akan Pak Holik lakukan? Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu, Bu. Kalau Fajri tadi masuk dalam kategori mana, Bu? Kategori apa? Dalam itu. Oh, Fajri. Ya, nanti kita bahas Fajri, tidak boleh. Kebutuhan dasar. Sekarang kita ke kasus Doni dulu ya, Pak. Ya. Bagaimana yang akan Bapak lakukan? Baik. Jadi di dalam menghadapi situasi anak yang seperti ini, kita selaku guru ataupun pendidik tentu kita akan
mendekati anak dengan teori-teori yang berbeda. Gimana caranya kempalan yang ada di tangan anak tadi bisa kita lihat. Nah, artinya ada yang dalam kepalan anak tadi itu permasalahan. Yang permasalahannya ini mungkin ini sering dimintai uang jajan, sering diperas, dan juga sering ditakuti kalau ngomong kakek kaum saya, kan gitu. Nah, gimana caranya hal yang seperti itu bisa terbuka dengan kita selaku guru? Artinya ada keterbukaan langsung dari anak itu dan tanpa takut sama siapapun, dan menceritakan permasalahan itu kepada guru, dan guru harus mengambil tindakan dan juga harus memanggil anak yang melakukan kekerasan ataupun penekanan terhadap anak atau siswa yang tadi yang telah jujur menceritakan permasalahan pada kita. Tujuannya agar teman-teman yang lain tidak terlibat di dalam penekanan mereka yang mungkin disebut dengan premanisme di sekolah itu sendiri. Mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau ke Ibu Rita, boleh kasih mic-nya ke Ibu Rita? Boleh? Kira-kira menurut analisis Ibu Rita, apa penyebabnya Doni melakukan itu? Diwakilkan ya, Bu? Iya, tidak apa-apa. Yang penting sudah diberikan kesempatan, diwakilkan Bu Eti, tidak apa-apa. Oh, Ibu Tri boleh. Kira-kira apa penyebabnya? Saya mencoba menjawab ya. Mungkin dikarenakan salah satunya dia tidak membawa bekal ke sekolah atau uang jajannya yang kurang, seperti itu. Itu mungkin alasan si Doni tadi meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Iya. Jadi ada beberapa analisis kita yang menjadi penyebab kenapa sih Doni bisa melakukan ini. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu, bisa boleh izinnya tatap ke layar. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Kalau 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, ada kecenderungan seorang pribadi, individu, manusia, insan yang dilahirkan itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita lagi nyebrang Bapak dan Ibu, kemudian ada bus, pasti kita kan refleksnya lari. Enggak ya. Pasti kita refleksnya lari. Karena itu adalah kebutuhan dasar kita, naluri alamiah kita manusia, menghindari bahaya. Bahkan anak-anak yang di bawah usia 3 tahun, kalau ada kecenderungan kok dia tidak takut api, tidak takut bahaya, tidak takut, ini sudah dikasih tahu. Itu kan ada analisisnya ya, misalnya autis spektrum ringan. Karena hakikat manusia itu bertahan hidup, kebutuhan dasar yang pertama. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana kita mau mengajak anak-anak kita yang dengan materi yang padat, sementara kebutuhan dasarnya belum dipenuhi, kasih sayang dan rasa terimanya tidak ada di sekolah. Kayak tadi Bapak dan Ibu menceritakan cerita Fajri saja, kita aja bergetar kan mendengar kisahnya gitu. Dia saja tidak mendapatkan kasih sayang. Kadang-kadang kalau itu menyebabkan dia jarang masuk, ya kita melakukan pemakluman lagi tanpa kita mau akan terulang. Pastilah kalau misalnya ya mudah-mudahan tidak terulang, tapi kali ini dimaklumi saja gitu. Karena ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup tadi berkaitan dengan bekal. Bagaimana dia bisa belajar kalau dia perutnya kosong? Makanya saya juga menerima Bapak dan Ibu yang masuk ke kelas kemudian memberikan waktu anaknya untuk makan. Karena memang dia di rumah tidak disiapkan itu. Tidak diperhatikan, jangankan dikasih, bahkan tidak diperhatikan sudah sarapan atau belum. Jadi ada Bapak dan Ibu yang memang orang tua lagi makan, memberikan waktu mereka makan, karena itu kebutuhan dasar kita, bertahan hidup, makan, kasih sayang, rasa diterima. Kemudian kebebasan, anak-anak juga, kita juga manusia punya kebutuhan dasar ini, kesenangan. Itulah kenapa tadi pembelajaran saya ada duduk api, izin yang mendengarkan, tidak promosi. Ini buku duduk api saya sudah diterbitkan di Kementerian Pendidikan, dan itu mengangkat kearifan lokal di
rasionalnya ke pembelajaran agar untuk membuka rasa senang. Mungkin saja hasilnya kayak belajar geografi, hasilnya ya 81, walaupun nggak pakai dudukan ya 81, tidak apa-apa. Karena yang kita fokusnya pada prosesnya menumbuhkan rasa senang yang mungkin tidak didapat oleh peserta didik kita di rumah. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan ini lebih kepada pemilihan. Nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Di sana saya melakukan keyakinan kelas. Jadi mereka membuat peraturan sendiri yang disepakati oleh semua peserta didik. Tapi mereka kumpulin idenya dulu. Itu memfasilitasi kebutuhan mereka akan penguasaan. Jadi, oh aku ternyata bisa berpendapat, begitu sederhananya. Kita disuruh sama sini tadi, silakan berdiri dan ambil jeda rentang kawannya, kita diminta senang. Boleh, silakan, nanti bisa dilanjutkan. Nggak usah sok Bu. Pak Indra silakan Pak Indra.
suruh jogetan juga. Iya. Tes. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon tepuk tangannya untuk Bapak dan Ibu semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam jeda kita. Jadi biar kita ada jedanya Bapak dan Ibu. Nah baik, kita kembali ke materi tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ini sebenarnya teoretis sekali, Bapak dan Ibu lebih pengalaman di lapangan. Jadi manusia, individu, insan, siswa, peserta didik kita melakukan tindakan kita berdasarkan motivasi-motivasi. Yang dalam teorinya ada menghindari ketidaknyamanan, kalau kita melakukan ancaman, hukuman, nah itu yang sekarang dihindari. Jadi jangan maka kalau Mbak ini ya. Ya kalau misalnya kita sudah membuat keyakinan keras, saya sudah membuat keyakinan keras dan masih dilanggar, dipanggil, ditanya kenapa dilanggar, kemudian dibilang itu salah. Sampai di situ intervensi kita. Kita tidak harus ngoyo, karena harus wajib atuh. Tidak, karena mereka ada kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Tugas kita adalah memberikan kesempatan. Kenapa kamu berbuat salah? Kenapa melanggar peraturan? Sebatas itu, sama seperti instruktur yang tidak bisa mengintervensi peserta. Ketika sudah kesempatan dilakukan, peserta tidak mau berpendapat, itu tidak bisa kita intervensi karena pemaksaan dalam teori perilaku manusia ini sudah tidak baik nanti hasilnya. Untuk mendapatkan imbalan dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah inilah yang ketiga, inilah yang kita harapkan muncul dari diri kita dulu sebelum kita menuntut peserta didik kita. Kita pasti meyakini value kita sebagai seorang pendidik adalah belajar sepanjang hayat. Apapun yang Bapak dan Ibu pelajari, niscaya akan ada sumber manfaatnya bagi peserta didik kita. Baik, ini posisi kontrol restitusi bagi peserta didik. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya akan minta lagi beberapa dari Bapak dan Ibu berpendapat tentang posisi ini, mana yang sudah pernah dan belum Bapak Ibu lakukan dan kenapa. Boleh tunjuk tangan dulu? Atau Pak Zul sepertinya sudah tidak sabar mau berpendapat. Adik ini ya tuh Memperhatikan salah dan memperhatikan salah. sudah bersiap-siap. Dari mana ini? Kira-kira Pak Zul selama menjadi guru sudah melakukan 5 posisi ini atau belum? Atau misalnya, saya tidak mau sebagai penghukum karena apa? Saya tidak mau membuat rasa bersalah. Saya mau memposisikan sebagai teman karena apa? Maunya karena apa? Tidak maunya karena apa? Saya ngopi dulu. Oh, gitu ya. Ini berikan aku. Jadi kalau saya sebagai seorang guru, saya akan memakai posisi yang sebagai teman. Itu biasa yang saya lakukan untuk anak saya. Kalau posisi menghukum, kalau anak tersebut, kalau dia dihukum dan dihukum terus, dia akan mengulang-ulang, kerjaannya pasti akan diulang-ulang seperti itu. Kalau diberi dia hukuman, besok diulang lagi. Apa hukuman yang kita lanjutkan? Akhirnya apa? Jadi kalau seandainya kita menghukum, akhirnya kekerasan larinya. Kalau seandainya kita hukum disuruh ini, besok ini lagi, besok ini lagi. Kalau seandainya dia melawan atau makan, akhirnya apa? Terjadi kekerasan. Itu akan memukul anak tersebut. Kemudian yang membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah ini tergantung yang nomor 1 ini tadi. Kalau seandainya kita lakukan, kita menghukum terus, ya, otomatis itu jadi merasa bersalah oleh kita. Misalnya apa? Kenapa lah anak ini terus yang kita hukum seperti itu. Jadi beban sampai balik nanti jadi beban nanti. Kemudian yang bagusnya yang tengah ini diajak istilah itu berteman, kemudian ditambah dengan memantau. Sambil kita berteman, kita memantau anak tersebut sambil memberikan materi. Jadi kita anggap anak itu kalau seandainya kita di lokal, jangan kamu terlampau istilah itu supaya anak tersebut tidak kaku. Kalau seandainya kita anggap dia berteman, dia pun bertanya akan lebih leluasa dengan kita. Kalau seandainya dianggap anak ini berteman. Jadi yang untuk memantau ini, dia bisa ditinggalkan. Masalahnya setelah kita berteman ini, kita pasti akan memantau kegiatan anak itu. Ramunya ke? Jadi yang manajer inilah apa kita sebenarnya. Itu di dalam ruang kelas itu kita lah manajernya.
itulah yang mengatur yang ada di dalam itu. Jadi itulah nanti yang kepala di dalam itu nanti yang memiliki untuk mengatur apa yang terjadi di dalam sana, apapun hasilnya nanti dibalikkan ke manajer kita. Ya, itulah Bumi. Baik, terima kasih banyak Pak Zul. Buru-buru banget. Saya ingin Kombel di salah apa pegang kombel? Kita akan memberikan tepuk salut kepada Pak Zul. Kalau saya bilang tepuk salut. Ziyah boleh suruh buat mie, nak sebelah buat mie kepsek tangan mie kah? Salut. Salah ya, benar gimana ya? Ada rotinya ya. Lut, ya kan? Oke, kalau saya bilang tepuk salut tuh Pak Zul, teman-teman sudah harus bilang tuh. Kalau saya bilang tepuk salut tuh Pak Zul, salut, salut, salut. Rayat nih ya. Salut, ya ke Pak Zul ya. Baiknya saya mulai ya. Yuk, Bukan apa ya, tepuk salut. Pak Adi, mohon handphonenya diletakkan dulu. Ayo kita beri tepuk salut untuk Pak Zul. Salut, 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 salut. Baik, itu salah satu jenis apresiasi yang bisa Bapak dan Ibu berikan ke peserta didik kita. Itu contoh saja dalam pelatihan ini. Masih banyak yang lain, tepuk semangat, tepuk buang. Apakah nanti akan berimbas langsung dengan pembelajaran lagi-lagi? Kita fokusnya bukan pada hasil, tapi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau direkam ketika dia sudah dapat tepuk salut, dia rekam kawannya yang memberikan dia. Jadi tidak bernilai itu, diberikan penghargaan atas jawaban dia, apapun jawaban dia. Gitu. Baik, kembali ke layar. Nah, ini contoh posisi tadi sebagai penghukum. Misalnya, patuhi aturan sekolah ini atau kita kayak